Shalom dan selamat pagi semua jemaat-jemaat SMB Johor Bahru. Nah, pada pagi ini kita bersyukur sekali lagi kita dapat bersama-sama, kesempatan yang indah bagi kita untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan atas penyertaan dan kasih karunia Tuhan yang Dia sudah lakukan di dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita pada saat ini, mari kita ambil kesempatan yang indah ini untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dialah yang menjaga, memimpin, dan memberkati hidup kita sehingga pada saat ini saya ucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita pada pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Tuhan, pada pagi ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur atas kasih setia-Mu dan karya indah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami, kelalaian kami sehingga kami melakukan pelanggaran akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan jauhkan kami dari segala yang jahat. Tuhan, pada pagi ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ibadah kami ini, dari permulaan sehingga selesainya. Biar Roh Kudus Tuhan melawat setiap hati kami, dan firman Tuhan menyegarkan, menyembuhkan, dan menguatkan setiap hati kami dalam menjalani kehidupan kami seharian. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai setiap kami yang mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dan semua jemaat-jemaat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom, selamat pagi jemaat SMB Johor Bahru. Kabar kita pagi ini ada dahsyat, luar biasa. Yes. Haleluya, kemenangan terjadi pada kita, amin. Mari sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Allah segalanya. Benar-benar Engkaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, Yesus. Mari sekali lagi saudara dengan iman katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari katakan, yeah. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
terjadi di sini Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Jesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Siap saudara? Mazmur Maria. Ya. Come on, sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Katakan, dengarkanlah. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, menyangga tinggi pancinya. Bersiap maju, janganlah lelah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Segala raja. Segala raja. Segala raja. Kami menyembahmu Tuhan. Di hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi dan penuh yakin saudara. Di hatiku, Amin. Yes, Lord. dengan hadir-Mu, Kami rindu Tuhan. ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tenang Tuhan. dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Yes, Lord. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Salam, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa kabar saudara? Kita percaya Yesus bersama dengan kita dan kita pasti dalam keadaan baik-baik. Bahkan mantap, luar biasa dan yes, karena Tuhan ada di pihak kita menuntun, bahkan menguatkan kehidupan kita secara pribadi. Pagi ini kita bersama-sama sekali lagi dapat menaikkan pujian syukur kita, penyembahan kita, bahkan tiba masa untuk belajar dari firman Tuhan sebagai makanan rohani kita pada pagi hari ini. Oleh itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dimanapun saudara berada, persiapkan hati dan pikiran, supaya dikala firman Tuhan diberitakan, kita memperoleh berbanyak-banyak dari firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan pagi ini, mari kita persiapkan hati kita dan kita tunduk dan berdoa. Segala pujian syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin, Engkau sudah memelihara kami selama hidup 7 hari ini. Kami ada pagi ini sebagaimana kami ada. Kami tahu itu semua karena rahmat-Mu, kasih karunia-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami secara pribadi. Bapa di surga, pagi ini kami bersama-sama dalam komunitas kami untuk memuji menyembah Tuhan sebagai pernyataan kasih dan ucapan syukur kami karena kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu yang mengikuti kehidupan kami selama 7 hari ini. Sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan karena campur tangan-Mu dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami mau belajar dari firman pagi hari ini Bapa. Buka hati dan pikiran kami, khususnya pendengaran kami. Karena lewat pendengaran kami melihat, kami menikmati, bahkan mempelajari firman-Mu. Dan iman kami timbul lewat pendengaran akan firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus menuntun kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mempelajari firman-Mu pada pagi hari ini. Supaya dikala kami belajar dari firman-Mu, kami memperoleh berbanyak-banyak dari firman Tuhan. Untuk meneguhkan, menegur, memperbaharui, bahkan memperbetulkan kesalahan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Sehingga hidup kami tertuju sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita lihat Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita akan belajar di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, latar belakang teks dari firman Tuhan ini, Yeremia 29 ayat 11 ini, merupakan pesan Tuhan bagi umat Israel yang berada di pembuangan di Babel. Pada waktu mereka berada di pembuangan di Babel, mereka bersama dengan seluruh umat Israel yang ada di pembuangan itu menjalani hidup yang tidak mudah. Tetapi mereka harus melaluinya karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka menjalani hidup sendirian sekalipun berada dalam pembuangan. Nah, Tuhan menyampaikan pesan melalui Nabi Yeremia bahwa mereka harus hidup normal selama 70 tahun di pembuangan di Babel pada waktu itu. Dan mereka akan kembali ke Yerusalem setelah genap 70 tahun kemudian. Nah, selama mereka hidup di dalam pembuangan, Tuhan memberi pesan kepada mereka lewat Nabi Yeremia supaya mereka mendasarkan pengharapan masa depan mereka dengan kebenaran firman Tuhan atau janji dari Tuhan kepada mereka selama mereka hidup di dalam pembuangan tersebut. Nah, di kalangan umat Israel pada waktu itu, mereka juga memiliki nabi-nabi. Dan nabi-nabi yang ada pada mereka sebahagiannya adalah nabi-nabi yang memberikan pengharapan palsu, bahkan peneguhan palsu kepada umat Israel dengan berkata, mereka tidak akan lama berada di dalam pembuangan. Tetapi Nabi Yeremia menegaskan lewat pesan Tuhan kepada mereka supaya mereka hidup normal, hidup seperti biasa, melakukan bahagian mereka, melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai umat Israel kepada Tuhan. Karena mereka akan berada lama di dalam pembuangan, yaitu selama 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan di Babel sebelum kembali ke dalam tanah perjanjian setelah genap 70 tahun kemudian. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini memiliki inti berita kepada mereka dan juga untuk kita pada pagi hari ini, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada. Di mana ayat 11 ini, saudara, memuat pesan peneguhan bagi Israel agar tidak kehilangan pengharapan masa depan. Karena masa depan sungguh ada. Karena itu rencana indah yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Dan untuk kita pada pagi hari ini, selagi kita masih hidup di bumi ini, saudara, sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus hidup dalam rencana kehendak Tuhan untuk kita di bumi ini. Masa depan dan rencana indah adalah penyediaan Tuhan bagi orang percaya. Ada dua bahagian di dalam ayat 11 ini, saudara, bahwa Allah sungguh-sungguh ada di tengah-tengah umatnya. Yang pertama, Allah berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan memiliki rancangan-rancangan atau rencana indah dalam setiap kehidupan orang Israel dan untuk saya dan saudara-saudara pada hari dalam konteks kita. Dan rancangan itu adalah rancangan indah dan penuh harapan bagi setiap orang yang menjadi umatnya. Yang kedua, menyatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada umat Israel hari depan yang penuh dengan harapan. Juga dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, bahwa rancangan Tuhan atau rencana Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan itu, rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kita adalah rencana damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan di masa depan. Oleh itu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tetaplah di dalam Kristus, tetaplah di dalam Tuhan, karena di dalam Dia kita memiliki janji dan pengharapan yang pasti di masa depan. Tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu hidup dalam rencana indah yang penuh harapan. Bagaimana kita menjalani hidup dalam rencana indah yang penuh dengan harapan? Ada dua hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, hidup dalam tuntunan tangan Tuhan. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, supaya selagi kita hidup di bumi ini, kita harus hidup dalam tuntunan tangan Tuhan. Sebab Tuhan sumber kekuatan, bahkan sumber peneguhan dalam kehidupan kita untuk terus-menerus menang, menjalani hidup
apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 ada dinyatakan bahwa Tuhan tahu rancangan apa yang harus ada pada kita. Karena Tuhan mau dan Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hadapi, dan harus kita perbuat di hari esok. Semuanya adalah untuk penggenapan rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan di masa depan bagi seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ingat, bersama Allah selalu ada harapan dan masa depan yang indah bagi kita. Karena semua yang Tuhan rencanakan, semua yang Tuhan sediakan buat kita adalah yang terbaik dan untuk mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh itu dalam hidup kita sebagai orang percaya, mari kita fokuskan seluruh hidup kita supaya kita menjalani hidup dengan penuh dengan kekuatan kemenangan. Karena kita tahu bahwa selalu ada kekuatan baru untuk terus melangkah dan selalu ada penghiburan yang datang daripada Allah sendiri di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Di dalam ayat 11 ini menyatakan bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Ia akan turut bekerja bersama kita untuk mewujudkan masa depan yang terbaik bagi setiap kehidupan orang percaya. Dan Dia ada dalam setiap sisi kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia bersama dengan kita senantiasa untuk menghadapi, menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai orang percaya. Dalam Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah bekerja, bahkan mengerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara kemauan kehendak kita, supaya semua kehidupan kita, kehendak kita tertuju kepada kerelaan dan kehendak Tuhan yang menguatkan bahkan meneguhkan kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Mari kita terus berjalan dalam kemenangan, menghadapi apapun tantangan iman, karena pertolongan Tuhan selalu ada pada kita tepat pada masanya. Di dalam Yesaya 1 ayat 9, Tuhan perintahkan kepada umat Israel dan untuk kita pada pagi hari ini dengan sebuah peneguhan kepada kita sebagai orang percaya. Yesaya 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Konteks dari Yesaya 1 ayat 9 ini, saudara, di mana setelah Musa meninggal, maka Allah memberikan perintah kepada Yesaya dan seluruh Israel untuk maju merebut tanah perjanjian ataupun tanah Kanaan. Dan mereka harus kuat, mereka harus maju terus-menerus, karena Tuhan ada di pihak mereka, menolong mereka. Dan mereka harus terus-menerus berani. Jangan tawar hati, jangan kecut hati, karena Tuhan ada di pihak mereka. Campur tangan Tuhan dalam segenap usaha bangsa Israel untuk merealisasikan janji Tuhan untuk memperoleh tanah perjanjian bagi umatnya Israel. Dan mereka berhasil karena sumber kekuatan utama mereka, sumber kekuatan bangsa itu adalah Allah sendiri. Sehingga mereka sanggup melawan, bahkan menaklukki kawasan tanah Kanaan menjadi milik mereka pada akhirnya. Sekalipun di tanah Kanaan pada waktu itu terdapat orang-orang perkasa, orang-orang yang besar, tetapi mereka menaklukki semuanya karena Tuhan berjalan di depan mereka untuk menguatkan, bahkan campur tangan di dalam kehidupan mereka untuk mengalahkan segala musuh-musuh mereka pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja Tuhan, kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya. Kita tidak dapat berjalan sendirian. Kita perlu Tuhan dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena apabila Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, maka kita pun akan terus maju menghadapi berbagai tantangan dengan penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan sumber kekuatan yang pasti dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kepada kita dengan demikian. Bukan dengan kekuatanku ku jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bukan dengan kekuatan kita menjalani hidup kita ini, tetapi kita tidak mampu tanpa Tuhan yang di samping kita. Kita tidak mampu sendiri. Tuhan memegang tangan kita, karena Tuhan menopang, karena pertolongan kita datang daripada Allah kita. Teruslah hidup di dalam Tuhan, karena Dia sumber kekuatan dan peneguhan dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan campur tangan. Izinkan Tuhan menuntun setiap langkah dan kehidupan saya dan saudara-saudara, sehingga kita mampu untuk menjalani hidup dalam rencana indah yang penuh dengan harapan. Yang kedua yang kita akan pelajari, bagaimana kita menjalani hidup dalam rencana indah yang penuh dengan harapan, yaitu bergerak melakukan bahagian kita. Jadi ada bahagian kita, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, untuk merealisasikan rencana indah yang penuh dengan harapan di tengah-tengah dunia ini, bahkan sampai di masa depan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita mengenai kehidupan saya dan saudara-saudara. Dan rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera, memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Bangsa Israel diberikan bagiannya dalam menggenapi rencana Tuhan semasa di pembuangan di Babel selama 70 tahun. Israel harus hidup secara normal, beribadah, menikmati kasih Tuhan, hidup dalam komunitas orang percaya, mempelajari kebenaran firman Tuhan, hingga tiba waktu 70 tahun dan mereka kembali ke tanah perjanjian. Semua orang merindukan hari depan yang lebih baik dari hari ini. Tidak ada orang yang tidak memiliki kerinduan untuk mengalami, bahkan menikmati hari depan yang baik di hari esok. Baik keluarga, ekonomi, bahkan secara fisikal dan rohani kita mengalami damai di hadapan Tuhan. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tidak semua orang sedang bergerak maju untuk merealisasikan harapan yang penuh dengan makna di masa depan. Bahkan sebagian sedang menjalani masa hidupnya dengan memakai masa lalu yang buruk untuk tetap tidak melakukan sesuatu yang baik bagi masa depannya. Dia berputar-putar di sekitar masa lalunya sehingga tidak dapat bergerak maju ke depan. Ingat saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan, memang hidup kita ini hanya akan dipengaruhi oleh masa lalu kita. Namun itu tidak akan menentukan masa depan saya dan saudara-saudara. Saya ulang sekali lagi, memang hidup kita ini ada masa lalu yang seringkali ada di pikiran kita. Namun masa lalu itu tidak akan menentukan masa depan kita. Karena masa depan kita adalah Kristus. Masa depan kita adalah Allah. Dan yang menentukan masa depan kita adalah Allah sendiri. Dan usaha kita untuk terus bergerak maju, berjalan dalam rencana yang Tuhan sediakan untuk kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah sepakatlah dengan apa yang Tuhan rencangkan bagi kehidupan saya dan saudara-saudara. Mulailah bergerak, lakukan bahagian kita. Saya ulang sekali lagi, mulailah bergerak, lakukan bahagian kita. Jangan hanya tergerak untuk melakukan, tetapi mulailah bergerak untuk mewujudkan masa depan yang kita harapkan dengan melakukan bahagian yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Selagi kita masih hidup di bumi ini, saudara, mari kita bersama-sama melakukan apa saja yang dijumpai, bahkan yang dicapai oleh tangan kita. Dan Alkitab berkata, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Karena apabila kita meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang kita dapat lakukan, usahakan. Melainkan kita hanya berdiam di dunia orang mati. Lakukan bahagian kita sebagai orang percaya di tengah dunia ini. Pertahankan iman, pertahankan pengharapan, pertahankan kasih kita kepada Tuhan. Selama kita di bumi ini,
Jadilah terang bagi semua orang. Dimulai dari keluarga, di tempat kerja, bahkan kepada sesama kita. Semua orang percaya dan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga satu waktu kita kembali kepada Allah, kembali kepada pencipta kita, bersama dengan Dia di surga, yang dijanjikan bagi semua orang percaya, yaitu tanah perjanjian bagi kita, tanah yang dijanjikan bagi semua orang percaya di dalam Kristus, yaitu surga, langit baru, bumi yang baru, yang disediakan bagi kita semua yang menang dan bergerak maju terus menerus, hidup dalam rencana yang indah yang Tuhan sediakan buat kita di masa depan. Bagaimana kita menjalani hidup dalam rencana indah yang penuh harapan? Ada dua hal yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu hiduplah dalam tuntunan tangan Tuhan, dan yang kedua, bergeraklah melakukan bahagian kita di muka bumi ini. Saya percaya jika kita terus-menerus maju, membiarkan Tuhan menuntun tangan kita, menuntun hidup kita, dan kita melakukan bahagian kita, maka satu waktu kita akan mengalami damai sejahtera, karena kita menikmati janji Tuhan yang penuh dengan pengharapan bagi kita di masa depan sebagai orang percaya. Dan selama kita hidup di bumi ini, kita tidak akan mudah dikalahkan, karena Tuhan ada di pihak saya dan saudara-saudara. Ada tuntunan tangan Tuhan, dan ada kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah, yang bersumber dari Roh Kudus, yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lemah, jangan kecut hati, jangan tawar hati menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Apapun kesulitan yang kau alami, tetap maju, bergerak, memenuhi rencana Tuhan. Bahagian kita di bumi ini, sehingga berlangsung kepada bahagian janji Tuhan di masa depan yang penuh dengan harapan. Surga yang disediakannya bagi saya dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Mari kita tunduk dan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini, yang menolong kami, yang menguatkan kami sebagai orang percaya. Bagaimana kami sesungguhnya sebagai orang percaya hidup di tengah dunia ini, menjalani sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hidup dalam rencana indah yang penuh dengan harapan. Ada dua hal yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, yaitu kami membiarkan hidup kami dalam tuntunan tangan-Mu, dan kami dapat mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Engkau sumber kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kami sebagai orang percaya tidak lemah, tidak tawar hati menghadapi apapun tantangan dalam hidup kami sebagai orang percaya, tapi kami tetap bergerak maju, melakukan bahagian kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga satu waktu Engkau datang membawa kami ke dalam janji pengharapan masa depan yang kekal sampai selama-lamanya di surga bersama dengan Engkau. Sebagai orang percaya, sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, tinggal di dalam Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh orang percaya SIB Johor Bahru dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, yang telah mendengarkan firman-Mu, diteguhkan, dikuatkan, bahkan iman mereka terus-menerus bertambah, pengharapan mereka dan kasih mereka terus bertambah di hadapan Tuhan. Tidak lemah, sekalipun banyak hal yang melemahkan di tengah dunia ini, tapi mereka tidak akan mudah lemah, karena Engkau menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Diberkatilah pekerjaan usaha, keluarga, ekonomi dan kehidupan kami sebagai orang percaya. Berkati setiap tangan-tangan pada pagi hari ini Tuhan, yang memberikan persembahan, bahkan mengembalikan persepuluhan. Diberkatilah pekerjaan usaha dan kehidupan mereka secara khusus. Dan diberkatilah gereja Tuhan di SIB Johor Bahru, sehingga terus maju menjadi gereja komunitas yang menebarkan kasih dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami kembalikan pengucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Terima kasih perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati.